Oke, sekarang Lapara EV Master sudah versi 1,4. Sebenarnya sebelum ini sudah ada versi 1,3. Saya lewati saja tutorialnya, jadi saya akan langsung ke versi 1,4. Apa aja yang baru di 1,4 ini? Pertama adalah perbaikan sistem manajemen file dan set page. Pasti sebelumnya pengguna-pengguna sebelumnya agak kesulitan dalam manajemen file dan juga set page. Kadang ketika setelah diklik ternyata nggak keset, malah balik lagi, atau ketika di delete tidak bisa, pokoknya tidak responsif. Itu karena alasan case. Di versi 1,3 sebenarnya udah diperbaiki dengan tidak lagi meminta request, tapi dengan mengirimkan data gitu, seperti posting. Karena posting itu datanya selalu berubah, artinya mau tidak mau browser akan mengirimkan atau merequest hal baru lagi, jadi tidak akan mengambil ulang dari case. Selanjutnya adalah spy dan logging DNS query, juga 3 melihat .client, keempat multi domain page untuk Rogue Wi-Fi. Oke, untuk perbaruan 2, 3, dan 4 akan saya terangkan nanti melalui ilustrasi saja. Jadi misalkan saya menggunakan Rogue Wi-Fi aggressive routing, ilustrasinya seperti biasa. Misalkan ya ini agresif ya, kita bisa melakukan yang manual atau melakukan F12, tapi saya akan contohkan di sini hanya yang Rogue Wi-Fi yang agresif. Misalkan ada 2 netcafe dan netcafe 2 ada 3 klien masing-masing terkoneksi. Kemudian datang seseorang menggunakan Lapara Wi-Fi Master, kemudian mendeautentifikasi semua access point sehingga klien-kliennya akan terdisconnect dan akan mengkoneksikan diri ke real netcafe. Begitu kan agresif routing. Nah, bedanya ilustrasi Rogue Wi-Fi yang versi sebelumnya tadi, semua klien akan mengkoneksi domain yang berbeda-beda. Misalkan klien yang pertama tuh mengakses portal1.com, yang kedua ada portal2.com, misalnya yang ketiga ada portal3.com. Seperti itu kan kenyataannya kan, bisa jadi Google atau apapun lah ini. Ini hanya permisalan aja untuk menggambarkan bahwa setiap klien itu mengakses domain yang berbeda-beda. Versi sebelumnya, apapun domainnya, untuk yang Rogue Wi-Fi ya, apapun domainnya, dia akan diarahkan pada web phishing yang sama seperti ini, atau nanti disesuaikan dengan apa yang telah di set page di file manager, begitu kan? Tapi kita memiliki interface Rogue Wi-Fi yang baru. Kita bisa mengatur SSID dan juga mode Rogue Wi-Fi, kemudian di submit modenya seperti yang ditampilkan ini, terpisah. Kemudian kita juga bisa mengatur domainnya. Jadi tadi kan portal 1, portal 2, portal 3 kan. Nah, kita bisa mengatur domain-domain ini. Misalkan kita mengatur ini defaultnya domain 1, kita bisa rubah ini menjadi portal1.com, yang domain 2 menjadi portal2.com, yang domain 3 menjadi portal3.com, kemudian di submit domainnya. Yang ketiga, kita juga bisa mengatur setiap file-file yang telah kita upload di file manager. File-file tersebut bisa diatur, disesuaikan dengan kita ingin set ini untuk domain berapa. Misalkan page-nya ini Rogue Wi-Fi 1 ingin dirubah jadi set 1, artinya untuk domain pertama, dan ini untuk domain kedua, dan ini untuk domain ketiga. Jika saya bisa memilih Rogue 1 untuk page set 1, artinya rogue1.html akan digunakan untuk domain atau portal1.com. Rogue 2 misalnya .html saya akan gunakan di set 2, artinya akan digunakan pada domain 2 atau dalam hal ini adalah portal 2, dan begitupun yang Rogue 3 misalnya saya akan set untuk yang set 3, artinya untuk domain 3 atau dalam ini portal3.com. Oke, selanjutnya nanti akan berubah seperti ini ilustrasinya. Ini defaultnya seperti ini, target SSID ini masih normal mode. Nanti kalau berubah ini SSID sesuai dengan yang kita rubah, kemudian normal modenya akan berubah jadi agresif Wi-Fi. Kalau yang contohnya ilustrasi yang sebelumnya adalah ini SSID-nya seharusnya ini udah berubah menjadi real netcafe, kemudian normal mode menjadi agresif. Page-nya ini akan saya gunakan yang default aja, tapi kalian juga bisa merubahnya ini di file manager. Kemudian domain 1 ini akan berubah menjadi portal1.com, ini domain 2 jadi portal2.com, ini portal3.com. Kemudian set page-nya ini akan sesuai dengan yang tadi /rwp/rogue1, rogue2, rogue3.html seperti itu. Nanti kalau sudah sesuai ini apa yang dikatakan oleh summary, tinggal di start Rogue Wi-Fi-nya. Nah, nanti kita akan mendapat ilustrasi Rogue Wi-Fi yang versi yang terbaru seperti ini. Ada 3 klien bersama yang terhubung ke domain masing-masing, misalnya portal 1, portal 2, portal3.com. Kemudian nanti perbedaannya adalah portal 1 dia akan diarahkan ke sini. Misalkan portal 2 akan diarahkan ke sini, portal 3 akan diarahkan ke sini. Jadi akan menjadi berbeda-beda di setiap set page dan juga berbeda-beda setiap domain. Di setiap domain memiliki page landing atau web phishing yang berbeda-beda. Nah, ini akan berguna jika kita gunakan di cafe. Misalkan memang kita tidak akan bisa menggunakan ini untuk web dengan Alexa 500 dengan ranking 500 ya.
seperti Facebook, Instagram, Twitter itu nggak mungkin bisa, karena misalkan saya memasukkan portal1.com ini misalnya facebook.com, benar-benar Facebook ya, nggak ada kesalahan, nggak ada tipe, facebook1.com, kan saya arahkan misalnya ke web phishing Facebook gitu. Ini tidak akan berhasil karena Facebook itu web terkenal yang mana di Alexa itu udah ranking di atas 500. Ciri-ciri web yang ranking di atas 500 tersebut itu memiliki sistem keamanan namanya HSTS. Nah, artinya nanti si web browser itu akan mengecek HTTPS atau signature atau certificate yang diterima oleh browser apakah sesuai dengan request. Jadi misalkan tadi ini facebook.com, klien mengakses facebook.com. Nah, artinya nanti akan diarahkan kan secara DNS oleh alat kita. Sebenarnya udah berhasil diarahkan tuh si facebook.com ke alat kita, ke lapar Vimaster, tapi masalahnya ketika dikembalikan lagi datanya ke handphone atau ke komputer yang merequest facebook.com tadi, maka si browser akan mengecek dulu apakah ini HTTPS, dan jika pun iya, dia akan mengecek dulu sertifikatnya udah sesuai belum, karena browser-browser yang apalagi yang versi terbaru itu memiliki proses verifikasi apakah apa yang di request dengan apa yang diterima itu sesuai, terutama website-website yang memiliki keamanan HSTS, yakni cirinya adalah website yang memiliki ranking Alexa di atas 500, maksudnya di bawah 500, jadi 1 sampai 500 rata-rata sudah memiliki sistem keamanan HSTS tersebut. Jadi facebook.com, instagram.com, twitter.com itu gak mungkin bisa di phishing seperti cara ini gitu. Jadi kalau kita isi ini port domainnya facebook.com ya percuma, orang datanya nanti gak akan mau diterima oleh browser si klien gitu. Jadi cara mudahnya mungkin bisa dengan website-website yang kurang terkenal misalnya, atau apapun lah pokoknya, atau lebih mudah lagi website yang tidak memiliki HTTPS begitu. Atau cara lain adalah dengan membuatnya typo gitu. Jadi facebook.com jadi Facebook atau Facebook pakai U gitu, .com atau pakai 0 gitu. Pokoknya dibuat tipe asalkan jangan sesuai dengan facebook.com, karena kalau facebook.com secara belak-belakan tempat tipe, artinya dia akan memiliki keamanan HSTS. Jadi hampir semua browser itu memiliki keamanan itu ya, kecuali kalau kita menggunakan Windows XP dan Internet Explorer zaman dulu ya, bisa-bisa aja terphishing dengan cara seperti ini gitu. Tapi kan kemungkinan tersebut sangat kecil. Saya lanjut dengan fitur selanjutnya adalah DNS query. DNS query ini adalah mengetahui domain-domain apa aja yang diakses oleh klien gitu. Dalam hal ini, dalam contoh ilustrasi ini, misal si klien-klien yang terkoneksi ke lapar Vimaster ketika dalam mode ROG WiFi, sebenarnya ini tidak hanya dalam ROG WiFi aktifnya, tidak hanya untuk ROG WiFi aktifnya, tapi juga dengan mode Evil Twine ini pun akan aktif. Jadi nanti pada mode Evil Twine dan juga ROG WiFi, klien-klien tersebut yang terkoneksi ke lapar Vimaster, aktivitas pengaksesan websitenya akan bisa kita endus. Misalnya tadi ternyata si klien-klien itu mengakses ini guys, static Google, klien Google, mtalk Google, dan lainnya gitu. Ini bisa di-download dan juga bisa dihapus. Selanjutnya adalah .client. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat klien-klien apa aja yang sudah berhasil di disconnect. Ini akan diperlihatkan MAC address-nya. Jadi akan banyak, bisa di-scroll lagi ke bawah gitu, karena ini tadi menggunakan aggressive DAoT ya, jadi banyak sekali MAC address atau device yang terdisconnect. Untuk melihat DAoT client ini, untuk show DAoT client ini tidak bisa dilakukan dalam mode untuk mengupdate-nya ya, tapi kalau untuk melihat doang bisa. Untuk melihat DAoT client ini hanya bisa dilakukan dalam mode ROG WiFi dan juga Evil Twine. Dalam mode normal bisa asalkan kita mengaktifkan pokoknya apapun kegiatannya. DAoT client ini hanya bisa dilihat ketika kita melakukan penyerangan secara DAoTing. Jadi ketika DAoT-nya nyala, baik itu melalui ROG WiFi, Evil Twine, atau dengan manual memasuki menu DAoTing, maka nanti akan muncul MAC address klien yang diidentifikasi. Selanjutnya akan ada demonstrasi kecil saja dengan menggunakan ROG WiFi untuk mengilustrasikan bagaimana cara melakukan setting domain dan juga melihat fitur baru di View Logs. Oke, di ROG WiFi ini akan saya contohkan misalnya target SID-nya adalah kafeku. Kemudian modenya agresif DAoTing aja. Ini ada dua, manual atau agresif. Saya pilih yang agresif aja. Jangan lupa kita lihat dulu. Nah, masih target SID kan, masih normal mode juga, dan default page-nya Captive R. Oke, karena ini udah diubah, kita akan submit. Oke, udah disubmit. Udah berubah juga. Kemudian domain 1 kita rubah jadi portal1.com, portal2.com, portal3.com. Ya, submit domainnya. Oke, udah berubah sekarang portal 2, 1, 2, 3. Oke, sekarang misalkan saya ingin rubah ROG 1 HTML ini untuk set 1 atau untuk domain 1 artinya.
Dan ini untuk yang kedua. Ini untuk yang ketiga. Nah, kita lihat summary-nya, kesimpulannya. SID nanti akan berubah jadi Cafeku, modenya agresif di outing, page-nya Captive Air, portal1.com, portal2.com, portal3.com. Kemudian page-nya rogue1.html, nanti domain 1 akan diarahkan ke rogue1.html, portal 2 akan diarahkan ke rogue2.html, dan portal 3 akan diarahkan ke rogue3.html. Oke, udah benar semua. Mari kita start Rogue IV. Nah, ini terdisconnect Remember-nya. Kita akan connect ke Cafeku karena nggak bisa. Nah, Cafeku akan sign in. Nah, ini defaultnya akan hijau ini defaultnya, page defaultnya. Tapi misalkan kita akses portal 1, 2, 3, misalkan saya ingin portal 1.com, maka akan muncul ini. Kalau kita buka portal 2.com, maka akan muncul ini. Kemudian kita buka portal 3.com, maka akan muncul ini. Seperti itu cara penggunaannya. Kemudian untuk melihat, untuk mengembalikan ini gampang caranya. Kita buka Wifi Master, kemudian /view logs, refresh. Nah, kalau ini harus login. Oke. Kita bisa lihat ini mengakses apa aja di klien DNS query. Kita juga bisa lihat siapa aja yang udah diautentifikasi. Seperti itu. Oke, sekarang back to normal mode. Oke, sekian aja berarti demonstrasinya. Terima kasih.